Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arif Sofyan dari Prodi Sosiologi kelas 3B NIM 20060260455. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempraktikkan mengolah data menggunakan metode regresi linear sederhana. Pengertian dari metode regresi linear sederhana yaitu menguji hipotesis pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Variabel X bisa disebut variabel yang mempengaruhi atau independen, sedangkan Y variabel yang dipengaruhi atau dependen. Regresi linear sederhana mencakup ada uji asumsi normalitas, penyusunan model regresi, uji signifikasi model, dan R-square. Yang pertama yaitu uji asumsi normalitas. Langsung saja ke aplikasi SPSS-nya. Di sini saya sudah menginstal aplikasinya dan saya juga sudah memiliki datanya, yaitu data promosi dan penjualan, di mana nanti data yang ada di Microsoft Excel ini nanti saya akan copy taruh di SPSS di data view ya, di data view paste, sudah masuk. Sekarang ganti nama di atasnya ini menjadi promosi dan penjualan di sini. Yang ini yang X dan ini yang Y. X tadi adalah yang mempengaruhi, di sini yang mempengaruhi adalah promosi dan penjualan. Kembali lagi ke data view. Berhubung angka 0 di belakang ini tidak diperlukan, maka akan saya hilangkan saja. Cara menghilangkannya yaitu melalui desimal. Ini angka 2 ini diganti dengan angka 0. Oke, hilang. Setelah data dipindah, langkah pertama untuk melakukan uji normalitas, kita memerlukan data residual. Data residual itu selisih dari data yang sebenarnya atau data asli dengan data prediksi. Nah, gimana cara mengeluarkan data itu? Di sini ada ini analis terus ke regression, kemudian pilih linear. Nah, di sini terdapat independen dan dependen. Independen itu variabel yang berdiri sendiri, tidak terpengaruh dan tidak dipengaruhi, yaitu variabel X, di mana tadi X ini adalah promosi. Terus ya ini promosi dimasukkan ke cara masuknya budget yang ini, icon ini masuk promosi, sudah di independen. Dan tingkat penjualan ini yaitu sebagai Y atau yang dipengaruhi, taruh di sini. Nah, kalau sudah, kemudian kita masukkan belum, ini dicek dulu ke save. Masuk ke save, terus centang yang unstandardized ini, yang kanan pojok atas ini kita centang, terus di continue. Setelah di continue terus oke. Nah, sudah muncul datanya apa belum? Kembali lagi ke sini. Nah, datanya sudah masuk. Datanya sudah masuk. Terus selanjutnya saya akan menguji normalitas data. Sebelumnya saya akan hapus dulu yang di output biar enggak numpuk. Ctrl A, delete, hapus. Oke, sudah dihapus. Selanjutnya
uji normalitas data, yaitu dengan cara sama analis, terus ke non parametric test, terus ke legacy dialog, ke sampel KS, kemudian masukkan data residual tadi yang baru, yang ini, yang unstandardized ini. Oke, cek dulu ini udah benar, enter, normal. Oke, nah udah, ini di output sudah terlihat 20 sig atau signifikan adalah 0,2. 0,2. Nah, cara mengujinya, data residual berdistribusi normal jika nilai signifikan lebih dari alfa. Nah, alfa itu tingkat kesalahan yang bisa ditoleransi, biasanya menggunakan 5% atau 0,05. Dan di sini saya menggunakan alfa 0,05, maka di sini 0,2 nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Data berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih besar dari alfa. Jadi untuk variabel X dan Y tadi variabelnya berdistribusi normal. Dan uji normalitas sudah menunjukkan hasil. Terus kita hapus saja ini, dihapus aja, delete. Oke, kembali ke SPSS yang ini ke delete. Oke, sudah dihapus. Selanjutnya yaitu menyusun regresi, uji signifikasi model dan R-square. Selanjutnya ke analisis lagi, cari lagi regression, kemudian klik regression, kemudian ke cleanra, masuk ke statistik. Ini pastikan dua ini model fit sama estimate tercentang, terus continue. 0,05 ini alfanya tadi ya, 0,05 ini continue cancel. Oke, udah bener. Terus ke oke. Nah, di sini outputnya sudah muncul. Dari beberapa tabel ini yang akan digunakan diantaranya yaitu model summary. Model summary ini yaitu R-square, lalu ada ANOVA. Yang akan dibutuhkan adalah nilai sig atau signifikansi. Ini nilai sig 0,00 dan tabel koefisien. Tabel koefisien ini yang kita butuhkan adalah B constant dan promosi. Dan kita kembali lagi ke PowerPoint untuk melihat hasil analisisnya. PowerPoint, yaitu kembali ke penyusunan model regresi. Penyusunan model regresi. Tabel koefisien pada output SPSS menunjukkan nilai signifikasi untuk konstan yaitu 111,523, sedangkan promosi 3,891, sehingga Y sama dengan B0 plus B1X. Y sama dengan 111,523 plus 3,891. Penjualan sama dengan 111,523 plus 3,891 untuk promosi. Selanjutnya
Uji signifikasi model. Untuk uji signifikasi model hipotesis H0 tidak terdapat pengaruh variabel X atau promosi tadi terhadap variabel Z penjualan. H1 terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Untuk taraf signifikasi atau alfa, tingkat kesalahan atau error yang dapat ditoleransi diantaranya ada 1% atau 5% atau 10%. Semakin kecil alfa, semakin baik. Maka pengujian ini menggunakan alfa 5% atau sama dengan 0,05. Selanjutnya, uji signifikasi model, yaitu hasil pengolahan data menggunakan SPSS menunjukkan sig atau signifikansi 0,00 lebih kecil dari alfa. Signifikasi ini 0,00. Untuk kriteria uji, H0 ditolak jika nilai sig atau signifikasi tadi lebih kecil dari alfa. Untuk kesimpulannya, jika H0 ditolak maka H1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel X promosi terhadap variabel Z penjualan. Untuk selanjutnya yaitu perhitungan R kuadrat atau R square. R square dari data SPSS tadi, tabel model summary menunjukkan nilai R square sama dengan 0,839 atau sama dengan 83,9%, yang artinya bahwa faktor promosi mempengaruhi penjualan sebesar 83,9%, sedangkan 16% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Baik, sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.